wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rieke Oktaviani. Saya mahasiswa program studi manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Nah, di sini saya akan melaporkan hasil kerja praktek saya selama di perusahaan PT Pupuk Kujang Cikampek. Hasil kerja praktek saya mengambil judul Implementasi Kebijakan Pemasaran Produk Pupuk Bersubsidi pada PT Pupuk Kujang. Selanjutnya, saya akan membacakan terlebih dahulu latar belakang dari kerja praktek. Kerja praktek adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi yang berupa kegiatan penempatan kerja praktek untuk mahasiswa bisa memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia kerja atau dunia usaha. Mahasiswa juga dituntut untuk mengembangkan diri, mengembangkan inovasi, keilmuan yang berbasis teknologi, dan apabila diperlukan perusahaan dapat berkontribusi dalam membantu pemecahan masalah di perusahaan tersebut. Alasan saya memilih judul yang pada awalnya saya mencari tempat kerja praktek yang dekat dengan rumah, dan kebetulan PT Pupuk Kujang inilah salah satunya. Berhubung saya ditempatkan di bagian Departemen Pemasaran, Perencanaan, dan Promosi, di sana saya banyak belajar mengenai pendistribusian pupuk baik non-subsidi maupun yang subsidi. Dari situlah saya ingin lebih mengetahui mengenai alur alokasi atau kebijakan seperti apakah yang dilakukan PT Pupuk Kujang dalam pendistribusian pupuk subsidi yang bisa dibilang ada ikut campur tangan pemerintahannya. Maka dari itu saya berkonsultasi dengan dosen pembimbing saya yaitu Pak Ali Nur Alam Budi Utomo SEMM mengenai judul, dan judul yang saya ajukan ini alhamdulillah disetujui oleh dosen saya, yaitu dengan berjudul Implementasi Kebijakan Pemasaran Produk Pupuk Bersubsidi pada PT Pupuk Kujang. Gambaran umum perusahaan yang saya tempati sebagai tempat kerja praktek itu bernama PT Pupuk Kujang Cikampek yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 39 Kalihurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Tanggal berdiri PT Pupuk Kujang ini tanggal 9 Juni 1975 dengan jenis perusahaan BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Jumlah karyawan yang berada di PT Pupuk Kujang ini sebanyak 1.115 orang, kurang lebih seperti itu. Produk yang dikeluarkan oleh perusahaan ini adalah berupa pupuk-pupuk organik seperti NPK, urea, dan organik. Ada pula pupuk yang subsidi yang namanya lebih banyak lagi. PT Pupuk Kujang ini memiliki logo seperti ini yang berciri khas hijau. Sejarah perusahaan PT Pupuk Kujang. PT Pupuk Kujang merupakan anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia yang bergerak di bidang petrokimia dengan mengolah bahan-bahan mentah tertentu menjadi bahan-bahan pokok yang diperlukan dalam pembuatan pupuk. PT Pupuk Kujang didirikan pada tanggal 9 Juni 1975. Pembangunan pabrik pupuk Kujang pertama yang diberi nama Pabrik Kujang 1A yang dibangun selama 36 bulan yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Desember 1978. Pembangunan pabrik Kujang 1B selesai dalam waktu 36 bulan yang dimulai pada tanggal 1 Oktober 2003 sampai 6 September 2005 yang diresmikan pula oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 3 April 2006. PT Pupuk Kujang ini mengolah bahan baku utama agar menjadi urea. Bahan baku utama pembuatan urea ini terdapat 3 jenis. Yang pertama ada gas bumi, ada air, dan udara. Gas bumi ini didapatkan dari Pertamina dan perusahaan gas swasta yang diambil dari sumber lepas pantai Laut Jawa. Sedangkan airnya diambil dari
Perum Jasa Tirta II Jatiluhur Purwakarta. Ketiga bahan tersebut diolah sehingga menjadi amoniak dan akhirnya menjadi urea. Untuk memanfaatkan akses operasional pabrik, Pupuk Kujang membangun beberapa anak perusahaan yang saat ini PT Pupuk Kujang memiliki 5 anak perusahaan yang merupakan perusahaan atas kerjasama dengan pihak swasta. Kelima anak perusahaan ini diantaranya adalah PT Sintas Kurama Perdana yang memproduksi asam forniak. Yang kedua ada PT Multinutrama Kimia yang memproduksi amonium nitrat dan asam nitrat. Yang ketiga ada PT Pupuk Kujang Subchemis Katalis yang memproduksi katalis. Yang keempat ada PT Proksida Indonesia, dia memproduksi hidrogen proksida. Dan yang kelima PT Kawasan Industri Kujang Cikampek yang mengelola lahan di kawasan PT Pupuk Kujang Cikampek. Dan saya bertempat kerja praktek di PT Kawasan Industri Kujang Cikampek. Membahas mengenai tinjauan pustaka manajemen menurut Teh Hanu Handoko pada tahun 2000, lembar ke-10. Manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, kepemimpinan, dan pengawasan. Sintesa dari pengertian tersebut adalah bahwa manajemen adalah proses perencanaan suatu organisasi yang mengatur dan mengawasi sumber daya manusia dalam memimpin, dalam memotivasi, dalam mengendalikan sumber daya manusianya dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai satu tujuan. Selanjutnya ada manajemen pemasaran. Menurut Suparyanto dan Rosyad pada tahun 2015, pada lembar pertama menyatakan bahwa manajemen pemasaran ialah proses menganalisis, merencanakan, mengatur, dan mengelola program-program yang mencakup pengkonsepan, penetapan harga, promosi, dan distribusi dari produk, jasa, dan gagasan yang dirancang untuk menciptakan dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Berdasarkan pengertian manajemen di atas, dapat disimpulkan sintesa bahwa manajemen pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Selanjutnya ada tinjauan pustaka mengenai pupuk bersubsidi. Karena saya mengambil tema mengenai pupuk bersubsidi pada judul saya, maka di sini saya cantumkan tinjauan pustaka pupuk bersubsidi. Menurut Handoko dan Patriadi pada tahun 2005, subsidi merupakan pembayaran yang diberikan pemerintah kepada badan usaha maupun rumah tangga dengan harapan tercapainya kondisi yang lebih baik. Kebijakan pupuk bersubsidi ini bertujuan untuk meringankan beban petani dan penyediaan dan penggunaan pupuk untuk kegiatan usaha taninya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan produktivitas komoditas pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional. Pupuk bersubsidi diperuntukkan untuk sektor pertanian yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan. Sasarannya adalah petani, perkebunan, dan peternakan. Selanjutnya di sini ada tujuan dilaksanakannya kerja praktek itu, yaitu untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan mahasiswa mengenai kebijakan pemasaran produk pupuk bersubsidi pada PT Pupuk Kujang. Metode yang saya gunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode library research. Usaha penulis untuk mengumpulkan informasi berdasarkan topik dan pembahasan masalah yang sedang diteliti. Informasi yang dikumpulkan bersumber dari buku, artikel, karangan ilmiah,
ensiklopedia, dan sumber elektronik maupun sumber cetak lainnya. Kegiatan ini dilakukan dengan observasi dan kerja praktek di PT Pupuk Kujang dengan metode deskriptif yang digambarkan melalui teks. Waktu pelaksanaan kerja praktek ini berlangsung selama 180 jam atau 20 hari pada tanggal 20 Januari hingga 15 Februari 2020. Kebetulan saya ditempatkan di Departemen Pemasaran, yaitu bertempat di bagian perencanaan dan promosi pada PT Pupuk Kujang, yang dibimbing oleh Pak Boyke Adam selaku Kepala Bagian Perencanaan. Adapun pekerjaan yang saya lakukan selama kerja praktek itu seperti menginput data konsumen pupuk subsidi yang sudah bekerja sama untuk seragam mengecat toko atau rukonya. Yang kedua, merekap data konsumen non subsidi pupuk urea. Yang ketiga, membuat memo SPPD, yaitu surat perintah perjalanan dinas. Yang keempat, yang terakhir merekap sirkulasi perjanjian pengajuan anggaran dalam form keluhan pelanggan. Karena memang di Departemen Perencanaan dan Promosi ini sudah banyak bagiannya, sudah tidak ada yang kosong, maka di sana saya hanya dapat memberikan kontribusi membantu para staf yang memerlukan bantuan dalam pekerjaan dalam bagian penempatan praktikum di Departemen Perencanaan dan Promosi, khususnya di bagian administrasi. Tugas pendukung yang saya lakukan selama kerja praktek diawali dengan mengenal pembimbing lapangan, yaitu Pak Boyke Adam selaku Kepala Bagian Perencanaan, yang selanjutnya saya diarahkan oleh Pak Boyke kepada Pak Ajat untuk mengenal dan berbaur dengan satu Departemen Perencanaan dan Promosi. Selanjutnya saya diajarkan membuat memo surat masuk dan surat keluar oleh staf bagian administrasi untuk lebih belajar memahami lagi bagaimana penerapan dan cara mengirim surat keluar dan membalas surat keluar tersebut melalui sistem yang bernama surat keterangan dinas, yang di dalamnya sudah tersambung dengan 4 departemen, yaitu Departemen PSO, Departemen Korporasi, Departemen Retail, dan Departemen Renpro, Perencanaan dan Promosi. Selanjutnya saya juga merekap data program promosi, yaitu merekap data kios pengecer pupuk bersubsidi yang sudah bekerja sama untuk seragam mengecat toko atau rukonya dengan melakukan pengecatan dan pemasangan papan nama kios pengecer pupuk bersubsidi yang berlogo yang bergambar serba biru ini dan tulisan P-Mart. Dan papan namanya pun seperti ini, kios pupuk. Nah, berikut ini adalah merupakan distributornya. Selanjutnya saya juga merekap data konsumen non subsidi pupuk urea, yaitu dengan merekap kelengkapan persyaratan pada perjanjian kerja pupuk urea non subsidi, yang nantinya jika surat perjanjian tersebut telah dilengkapi persyaratannya, maka akan segera disetujui oleh manajer, dan jika belum lengkap maka akan dikeluarkan kembali surat pengajuan kepada distributor agar segera melengkapi persyaratan yang kurang. Selanjutnya, saya juga ikut serta dalam rapat balansitas. Rapat balansitas ini adalah rapat yang dilakukan per 2 bulan sekali, yang dihadiri oleh manajer dan pihak departemen yang bersangkutan untuk saling bertukar informasi dan solusi atas perkembangan perusahaan, guna untuk kemajuan perusahaan juga. Saya pada saat itu diajak oleh Sekretaris General Manager untuk ikut mendengarkan rapat tersebut dengan gambaran bahwa semua departemen saling berkaitan dan saling bertukar solusi atas permasalahan yang ada. Rapat yang saya hadiri pada saat itu membahas tentang mengefisiensikan finansial dalam program promosi yang sedang berjalan. Selanjutnya
Selanjutnya saya akan lanjut ke bagian permasalahan dan solusi. Permasalahan yang terjadi pada saat saya kerja praktek di Departemen Perencanaan dan Promosi, kebetulan saya lebih ditempatkan di bagian perencanaannya, bahwa pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaannya dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas program pemerintah dengan bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan program pupuk bersubsidi inilah masyarakat atau petani dapat merasakan keringanan atas harga yang diberikan, sehingga petani dapat memperoleh harga pupuk yang lebih murah. Namun, keluhan terkait dengan permasalahan penebusan pupuk bersubsidi belum tentu lancar, dikarenakan beberapa faktor, terutama faktor alam yang menyebabkan penggunaan pupuk berkurang karena hasil panen yang kurang bagus atau gagal di cuaca tertentu. Lalu bagaimanakah solusinya? Solusinya, untuk membantu kelancaran proses penebusan pupuk bersubsidi, maka dari itu pihak bagian promosi dan peraturan Menteri Pertanian yang dapat melancarkan proses penebusan pupuk lah, sehingga bisa sampai ke tangan petani melalui salah satu program sosialisasi dengan para distributor yang diadakan oleh PT Pupuk Kujang, dengan dikeluarkannya 3 solusi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan permentan. Kebijakan ini merupakan peraturan yang lebih merujuk ke target atau kuota yang bisa dicapai dalam 1 tahun. Maksud di sini kuota penebusannya bisa dilihat. Jadi seorang distributor pupuk bersubsidi ini dalam 1 tahun harus menghabiskan 600 ton, dan itu sudah bagiannya 600 ton dan sudah diatur oleh pemerintah. Jika dia misalkan di cuaca tertentu atau di bulan tertentu terjadi cuaca yang kurang baik, dia dapat menggeser. Contohnya di bulan Januari sampai Desember itu 50 ton, dan kecuali di bulan April. Bulan April ini hanya menghabiskan 40 ton saja, maka pengalokasiannya bisa dipindah di berbagai bulan atau di bulan berikutnya atau di bulan yang atau panennya bagus. Kebijakan permentan yang kedua yaitu berdasarkan per kecamatan alokasinya. Jadi misalkan per kecamatan itu harus menghabiskan 600 ton seperti tadi. Misalkan di per kecamatan ini menjelaskan ada 3 bagian kecamatan. Jadi per 1 kecamatan ini harus menghabiskan 600 ton. Dan jika dikalikan 3 itu 108.000 ton yang harus habis. Jika kecamatan Cikampek dengan alokasi atau tanah yang kurang subur, maka bisa dialokasikan ke kecamatan Kota Baru. Dan jika kecamatan Kota Baru mengalami tanah yang sangat subur dan kekurangan atas pupuk tersebut, maka bisa dialokasikan lagi oleh kecamatan Tirtamulya. Jadi Tirtamulya misalkan sedang, bisa dilimpahkan kembali ke Kota Baru, seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga itu per kabupaten, sama seperti tadi sistemnya. Jadi bisa dialokasi per kabupaten. Lanjut. Selanjutnya, solusi yang kedua itu dikeluarkannya kebijakan gebyak balong. Kebijakan ini dikeluarkan oleh perusahaan guna untuk mempercepat proses penebusan di akhir tahun dengan cara mengumpulkan sejumlah distributor per kabupaten di suatu acara yang itu bernama gebyak balong, yaitu dengan melakukan penyelenggaraan pupuk bersubsidi yang tertahan atau belum ditebus karena beberapa alasan, seperti karena faktor cuaca, faktor prinsip yang memang ada beberapa pengecer yang menunggu orderan dari petani terlebih dahulu.
Acara gebiak balong ini diadakan di suatu tempat atau suatu empang, memang benar-benar empang balong di salah satu kabupaten. Dan siapa yang berani melelang dengan ton tertinggi, maka ia akan diberikan sejumlah hadiah seperti motor, laptop, handphone dari acara tersebut. Biasanya hadiahnya memang elektronik. Akan tetapi hadiah seperti motor dan laptop tersebut, jika memang tidak sesuai porsinya atau kurang atau malah rugi karena pupuk yang harusnya terjual malah jadi tak terjual, itu akan mendatangkan kerugian bagi perusahaan karena harga jual yang sudah ditetapkan pemerintah itu, contoh PT Pupuk Kujang mematok harga 1 tonnya itu 5.000 contohnya, dan dibantulah oleh program oleh subsidi dari pemerintah sebesar 3.200, dan petani itu hanya tinggal membayar 1.800 saja. Seperti itu. Jika terjual ya maka akan rugi. Jika tidak terjual maka akan rugi. Contoh penebusan macet nih seperti ini. Di kecamatan, misalkan kecamatan A itu memang per kecamatan misalkan harus menghabiskan 600 ton, sedangkan kecamatan yang ada di distributor yang ada di kecamatan tersebut hanya mengambil 550 ton saja, maka yang belum diambil adalah 50 ton. Nah, 50 ton itu yang dimasukkan ke dalam acara gebiak balong. Lanjut. Solusi ketiga, ada kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja distributor. Dalam penebusan ini dilihat dari akumulasi dalam 1 tahun. Jadi siapa yang mencapai target, maka donasinya pun akan besar. Dan yang akan dipilih itu memang yang penebusannya besar, wilayah kerjanya banyak, dan semua pencapaian target penebusan dari alokasinya. Berdasarkan pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan di PT Pupuk Kujang, penulis dapat memahami bahwa pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani dengan tujuan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan pupuk bersubsidi, masyarakat dan petani dapat merasakan keringanan atas harga yang diberikan tersebut, sehingga petani dapat memperoleh harga yang lebih murah. Namun keluhan terkait yang ada di permasalahan tersebut tuh permasalahan dalam penebusan pupuk bersubsidi yang belum tentu lancar dikarenakan beberapa faktor, terutama faktor alam yang sangat signifikan yang mempengaruhi penebusan tersebut. Karena hasil panen yang gagal di cuaca tertentu, dengan adanya peraturan dari pemerintah, itu Permendag, Peraturan Menteri Perdagangan, dan Permentan, Peraturan Menteri Pertanian, maupun perusahaan untuk membantu kelancaran proses penebusan pupuk sehingga bisa sampai ke tangan konsumen, ke tangan petani, melalui sosialisasi dengan para distributor yang diadakan oleh PT Pupuk Kujang. Dengan dikeluarkannya tiga alternatif kebijakan, yaitu dengan cara penyaluran pupuk bersubsidi, implementasi alternatif kebijakan tersebut memiliki tiga syarat catatan, yaitu tersedianya data yang akurat tentang petani, pengecer, dan distributor. Jadi harus jelas profilnya. Kan bagi penulis untuk perusahaan, yaitu diharapkan agar dapat terus memberikan program pupuk bersubsidi lainnya untuk menghindari keterlambatan atas penebusan pupuk tersebut, dan hendaknya teliti terhadap perkembangan distributor setiap bulannya, dan memberikan perhatian lebih kepada staf untuk mengurangi stres kerja yang diakibatkan terlalu lama bekerja di depan komputer dan tekanan dari atasan. Saran penulis untuk Universitas Bina Perjuangan Karawang, khususnya program studi manajemen, untuk kedepannya diharapkan agar dapat mencarikan tempat kerja praktek bagi mahasiswa. Dan alangkah baiknya biaya kerja praktek dapat dimaksimumkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kerja praktek saja, agar lebih terstruktur, dan semoga biaya kerja praktek dapat lebih murah dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut adalah dokumentasi kerja praktek.
Terima kasih. Oke, baik, mungkin hanya cukup segitu saja yang dapat saya laporkan dari artikel kerja praktek saya. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ainur Alambudi Utomo, SMM, selaku dosen pembimbing saya yang sudah membimbing saya dalam pengerjaan artikel ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila tidak jelasan dari penjelasan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.